Sekarang ini banyak banget beauty trend baru yang bisa kalian coba. Salah satunya adalah strobing. Strobing sebenarnya adalah istilah lain dari highlighting. Strobing memaksimalkan highlighter untuk membuat wajah kamu terlihat lebih glowing, dewy, dan terlihat lebih muda. Dan di sini aku akan nunjukin gimana teknik strobing dan cara membuat wajah kamu glowing secara natural. Sebelum mulai, pastikan kulit kalian lembab. Kamu bisa menggunakan moisturizer atau glow primer untuk hasil yang maksimal. Gunakan dewy finish foundation untuk kulit yang kering, atau yang sangat berminyak bisa menggunakan semi matte finish foundation. Di sini aku udah pakai strobe cream dari MAC sebagai primer dan menggunakan LA Girl Pro Coverage HD Foundation. Dan untuk hasil yang maksimal, aku menggunakan Sigma Highlight Expert Brush Set. Terdiri dari 3 jenis brush yang didesain khusus untuk menghasilkan highlight yang sempurna. Pertama, aku akan mengaplikasikan liquid highlighter terlebih dahulu, baru powder, supaya warnanya lebih keluar dan lebih intens. Sama halnya dengan menggunakan primer sebelum foundation atau eyeshadow. Dan aku menggunakan F56 atau Accentuate Highlighter Brush untuk mengaplikasikan liquid highlighter tadi. Bentuknya unik, dan pada bagian ujungnya itu flat dan berbentuk cekung, didesain sesuai dengan bentuk tulang pipi kalian. Aku mencampur strobe cream dari MAC dan High Beam Benefit, lalu menggunakan F56 dan aku aplikasikan ke area tulang pipi dan tulang alis. Di-dab atau ditepuk-tepuk saja agar tidak menggeser foundationmu. Pastikan kamu mengaplikasikan highlighter di bagian yang menangkap cahaya. Aplikasikan juga ke area tulang hidung dan juga dagu, dan yang kulitnya sangat berminyak kalian bisa skip daerah dahi. Kemudian set liquid highlightermu dengan menggunakan powder highlighter, dan aku mengaplikasikannya menggunakan F37 Spotlight Duster Brush. Tapered brush ini sangat fluffy dan lembut, cocok untuk mengaplikasikan powder secara lembut ke wajah. Untuk set liquid highlighter kamu bisa menggunakan highlighter powder yang tidak terlalu shimmery dan lebih natural. Di sini aku menggunakan Hourglass Ambient Lighting Edit dengan shades Dim Light. Aplikasikan powder highlighter ke area tulang pipi, atas alis dan juga dagu, dan cara pengaplikasiannya sama, ditepuk-tepuk saja agar produk lebih menempel di wajah. Kemudian dengan menggunakan highlighter powder yang lebih intens, aku akan memberikan definisi lebih di beberapa titik menggunakan F03 High Cheekbone Highlighter Brush. Beri definisi lebih di satu titik, lalu perlahan blend untuk membuat efek gradasi. Jangan blend terlalu jauh dari titik puncak, karena kita mau highlightnya stand out tapi tetap terlihat natural. Aplikasikan juga ke beberapa titik puncak lainnya, seperti di atas alis, tulang hidung, dagu, kemudian Cupid Bow Lips untuk membuat ilusi bibir yang lebih full, tulang alis, dan juga di bagian inner corner mata. Untuk yang kulitnya sangat berminyak atau yang kombinasi di area T-zone-nya cepat berminyak, kalian bisa set menggunakan translucent loose powder, dan aku mengaplikasikannya menggunakan F37. Dan terakhir, set everything up with setting spray. Ini juga membantu kulit kalian terlihat lebih dewy dan makeupnya juga lebih tahan lama. And we're done! Jadi ini adalah hasil strobingnya. And it gives you a dewy, shimmery, and more youthful glow. So that's all for today's tutorial. I hope you enjoyed this strobing technique, and let me know what do you think about this technique. Give a thumbs up if you like this video and don't forget to subscribe. See ya! Jangan kemana-mana dulu, karena aku punya informasi penting buat kalian. Jadikan kebiasaan untuk selalu membersihkan brush makeup kalian setelah kalian pakai. Kebayangkan kalau misalnya brush ini aku tinggal dan gak aku bersihin selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Sisa-sisa produk yang sudah kamu aplikasikan menggunakan brush ini akan tertinggal di dalam sela-sela bulunya. Dan ini yang akan menjadikan bakteri, kuman, dan bahkan akan merusak wajah kamu lagi. Jadi percuma tuh kalau misalnya kalian udah perawatan tapi brush makeupnya nggak dibersihin.
Kenapa bisa menjadi kuman dan bakteri? Brush ini kan kita pakai buat mengaplikasikan makeup, terus kita aplikasikan lagi dan kita tempel langsung ke wajah kita nih. Nah, pada saat kita mengaplikasikan makeupnya tersebut, pasti minyak, sebum, dan segala kotoran yang ada di wajah kita juga ikut terangkat ke brush ini. Udah campur aduk di dalam sini. Ada produk makeupnya, ada oil dari wajah kita, dan bahkan ada sebum dan juga bakteri. Itulah pentingnya membersihkan brush supaya kulit wajah kalian juga sehat dan nggak menjadi breakout gara-gara brush kalian kotor. Tenang, nggak usah malas lagi. Sekarang, Sigma udah ngeluarin produk terbarunya yang memudahkan kita untuk membersihkan brush dan nggak ngerusak brush kita. Tada! Ini adalah Sigma Dry and Shape Spa. Ini adalah pembersih brush 3-in-1, kalian udah bisa bersihin brush kalian menggunakan alat ini, ngeringin sekaligus tanpa harus merusak bentuk brushnya. Sigma Dry and Shape ini terdiri dari 3 bagian yang bisa dilepas. Yang paling atas adalah Sigma Snap, yang paling bawah itu elastic band untuk reshape brush kalian pada saat mengeringkan brush, dan di bagian tengahnya adalah untuk mencuci dan membersihkan brush. Dan teksturnya beda-beda sesuai dengan fungsi masing-masing. Sekarang aku akan nunjukin gimana cara pakai alat ini. Pertama, lepas bagian Sigma Snap dan juga elastic band-nya. Pisahkan supaya nggak kena air dan nggak basah pada saat kalian mencuci brush. Dan aku akan coba bersihin brush F03 yang baru tadi aku pakai di tutorial. Basahkan bristles-nya dengan air. Kemudian gunakan brush shampoo, lalu gosok brush-nya dengan circular motion pada bagian wash face, karena ini adalah brush untuk wajah. Kemudian bilas dengan air, dan bilas lagi sambil digosok ke bagian rinse. Terakhir, gosok lagi di bagian refine untuk memastikan tidak ada kotoran yang tersisa. Untuk eye brush, kalian bisa bersihin di bagian tekstur wash eyes. Dan selanjutnya, lakukan step yang sama. Untuk brush yang biasanya kalian pakai untuk liquid product, biasanya kotorannya akan lebih susah keluar, tapi dengan alat ini kotorannya jadi lebih gampang keluar. Nah, kamu bisa lihat kan perbedaannya? Jika brush sudah dibersihkan semua, keringkan bagian tengahnya, lalu pasang kembali Sigma Snap dan juga bagian elastic band-nya. Cara mengeringkan brush sama pentingnya dengan cara kamu membersihkan brush. Posisi bristles atau bulu dari brushnya itu harus berada di bawah. Dan untuk brush yang besar, kalian bisa menggunakan Sigma Snap bagian luar. Dan cara memasukkannya adalah dari bagian elastic band-nya terlebih dahulu. Elastic band ini memiliki peran yang sangat penting karena dia mempertahankan bentuk brush, dan kadang brush yang dicuci kalau dikeringkannya dengan cara yang salah, bristlesnya itu bisa jadi ngembang dan merubah bentuk aslinya. Dan untuk eye brush, kalian bisa menggunakan bagian dalam dari Sigma Snap-nya, dan lakukan hal yang sama untuk brush kalian yang sudah dicuci tadi. Sigma Dry and Shape ini bisa handle sampai 18 brush. Biarkan brushnya kering di Sigma Dry and Shape dengan posisi bristles menghadap ke bawah untuk mencegah airnya masuk ke bagian dalam brush lagi. Karena itu bisa membuat lem yang mengikat bristlesnya rusak, dan akhirnya bikin bristle brush kalian lepas. Semudah itulah membersihkan brush kalian dengan menggunakan Sigma Dry and Shape. Jadi nggak malas lagi kan bersihin brush?